Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik, hari ini insyaallah ya akhwat kita akan membahas sebuah kitab ya, yang insyaallah teman-teman sudah punya kitabnya. Kita insyaallah meneruskan pembahasan di pertemuan terakhir dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Syekh Imam siapa? An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, monggo silahkan dibuka. Kalau yang punya bahasa Arab silahkan bisa. Kita sudah sampai di halaman 88. Sama nggak kayak saya kitabnya? Atau kalau kitabnya yang panitia punya atau yang peserta punya halaman berapa Ustazah? Yang faslun. Kan kita terakhir yang kal maridil aqil yaqbalu qaulat tabibun nasih. Seorang murid itu hendaklah menerima nasihat gurunya sebagaimana orang sakit atau pasien menerima nasihat dari seorang dokter. Gitu kan terakhir. Ingat enggak? Coba teman-teman yang pakai terjemahan halaman berapa itu? Berapa? 73. Yang pakai bahasa Arab yang kitab kuning 40. Ya, silakan dibuka. Sampun. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Faslun. Faslun itu menunjukkan adanya pembahasan yang baru, atau biasa kita sebut dengan bab baru. Kemudian muallif Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau berkata, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Hendaklah seorang penuntut ilmu ketika ia mencari seorang guru, maka carilah guru yang memang berkompeten di bidangnya, yang memang dia spesialis di bidangnya, yang memang dia mendalami sebuah ilmu di dalamnya. Ini untuk urusan agama itu jauh lebih penting daripada urusan dunia. Ibu-ibu kita untuk masalah dunia saja, kalau kita butuh seorang dokter dan kita butuh seorang dokter spesialis, kita akan memilih dokter spesialis yang memang kita perlukan atau asal milih dokter spesialis. Contoh, misal ibu-ibu mohon maaf ya, ada sedikit gangguan di bagian mata misalnya. Kalau pasien biasanya dia akan memeriksakan ke dokter spesialis mata karena dia keluhannya mata, atau ke dokter anak, spesialis anak. Kalau dia keluhannya mata, ke dokter spesialis mata. Jawabannya kenapa, Bu? Kenapa? Kan sama-sama dokter. Hah? Karena yang sakit matanya. Jadi berangkatnya kemana? Ke dokter spesialis mata. Karena dia tahu, yakin kalau ke dokter anak nanti dikasihnya vitamin. Ya, kalau ke dokter anak nanti beda, yang namanya dokter anak menangani orang berpenyakit mata. Jadi untuk masalah dunia saja ibu-ibu, kita itu memilah dan memilih ke dokter mana yang kita tuju sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Maka dalam bidang ilmu agama pun demikian. Kalau kita mau menuntut ilmu agama, mau mencari ilmu agama, maka hendaklah kita mencari guru yang memang ahli di dalam bidangnya. Ya. Wa dhaharat diyanatuhu. Nah, ini juga penting banget nih. Seorang guru itu hendaklah dia seorang yang memiliki agama yang jelas, agama yang memiliki keyakinan yang lurus. Kenapa teman-teman?
Karena kalau waliyadzubillah ya, kalau kita itu belajar ke seorang guru yang dia punya keyakinan yang menyesatkan, keyakinan yang tidak lurus, maka itu sebuah bencana. Contoh, misal ada seorang guru yang mengatakan bahwa agama ini adalah sama saja. Itu kira-kira menurut teman-teman keyakinan yang hak atau keyakinan yang batil? Kenapa? Karena agama yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Atau misalnya ada seorang guru yang mengatakan bahwa, contoh misalnya, kita boleh tidak menjunjung atau tidak memuliakan para sahabat. Atau seorang guru yang mengatakan kita boleh mencela para sahabat. Menurut teman-teman, keyakinan guru ini batil atau hak? Batil. Kenapa? Karena kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah memiliki keyakinan bahwa semua sahabat itu adalah udul. Semua sahabat itu harus dimuliakan. Tidak boleh satupun dari mereka yang kita boleh cela, tidak boleh. Ya. Dan itu adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Jadi kita harus tahu agamanya ini seperti apa ya. Yang mau saya jadikan guru itu agamanya benar-benar lurus atau waliyadzubillah menyesatkan. Di Indonesia Raya yang tercinta ini teman-teman, kita terkadang menemukan ada sekolah atau lembaga pondok pesantren yang muridnya banyak tapi ternyata di situ ada keyakinan yang gak jelas. Contoh misalnya, saya pernah mendengar ada sebuah pondok pesantren di Indonesia yang membolehkan antara guru dan muridnya untuk menikah kontrak. Ya, itu ada. Maka kalau kita menemui hal demikian, ketahuilah bahwa guru tersebut atau lembaga tersebut tidak benar. Ya, tahu ibu-ibu nikah kontrak kayak mana? Nikah kontrak itu seorang laki-laki datang kepada perempuan, dia bilang, saya mau nyewa kamu ya 2 bulan. Ya, itu nikah kontrak. Ini maharnya, nanti setelah 2 bulan saya ceraikan. Sudah dari awal sudah akadnya begitu. Dan itu ada di Indonesia ya. Ketahuilah bahwa nikah kontrak atau nikah mut'ah itu di dalam Islam sudah dihapus syariatnya. Berarti kan kalau nikah kontrak, ya kasihan kan Bu, para perempuannya jadi kayak tidak ada harga diri. Karena apa? Karena dikontrak gitu ya, dibeli dengan mahar kemudian dilepaskan begitu saja, disewa ya, dan itu nggak boleh. Ya. Islam itu adalah agama yang memuliakan kaum wanita. Baik. Kemudian wa tahaqqaqat ma'rifatuhu. Seorang murid hendaklah ia pun melihat bagaimana guru ini memiliki kapasitas di dalam ilmu-ilmu yang Allah berikan. Dan juga bukan hanya sebatas ilmu, tetapi lebih dari itu, seorang murid hendaklah mengetahui akan akhlak seorang guru. Ini penting banget nih. Jadi ibu-ibu gini, kalau ada seorang guru yang dia punya ilmu, kapasitas ilmunya sudah oke, sudah bagus, tapi kalau menyampaikan ilmu perkataannya kotor, perkataannya saru misalnya ya, apakah kita boleh berguru kepada guru yang demikian? Tentu tidak. Kenapa? Karena yang namanya guru itu akan mempengaruhi keadaan muridnya. Apakah kita boleh berguru ke seseorang yang dia punya kapasitas ilmu, tapi ketika berada di majelis ilmu yang beliau dengung-dengungkan adalah mencela Ustadz Fulan, mencela Ustazah Fulana, dia ghibahi sana sini, apakah itu adalah seorang guru yang baik? Tentu tidak. Dan ini pun di akhir zaman banyak ditemukan guru-guru yang demikian. Jadi Masya Allah ya teman-teman, kita itu sebenarnya kalau mau milih guru tuh minta sama Allah. Baik untuk guru kita maupun guru anak-anak kita, minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah saya guru terbaik menurut Engkau, dan berikanlah guru terbaik untuk anak-anakku menurut Engkau. Nanti Allah tunjukkan. Ya, kalau kita nggak pernah meminta, ya Allah nggak beri. Ya. Jadi kita minta sama Allah. Baik.
Washtaharat siyanatuhu. Ya sama ini. Dan dia terkenal orang yang Masya Allah memiliki ilmu yang bagus, adab yang sangat bagus. Faqad qala Muhammad ibnu Sirin wa Malik ibnu Anas. Kita bahas ya. Ada di sini disebutkan Muhammad bin Sirin. Coba teman-teman. Muhammad bin Sirin, ya kita pelajari, adalah dari kalangan tabi'in. Muhammad bin Sirin ini bukan sahabat tapi tabi'in. Yuk bismillah, siapa yang tahu apa definisi tabi'in? Ibu-ibu, definisi sahabat kan sudah tahu. Yang hidup ya sezaman dengan Rasulullah. Kalau definisi tabi'in apa ibu-ibu? Yang hidup sezaman dengan sahabat. Ya Masya Allah. Jadi Ibnu Sirin beliau adalah seorang tabi'in. Dan termasuk dari kibarut tabi'in. Berarti tabi'in itu ada dua. Ada kibarut tabi'in, seniornya tabi'in. Ada saghirut tabi'in, ada juniornya tabi'in. Sahabat juga sama. Ada kibarus sahabah, seniornya para sahabat. Sebagaimana Abu Bakar, Umar, ya itu senior. Atau sigharus sahabah, juniornya sahabat. Seperti siapa? Abdullah ibnu Umar, anak-anaknya para sahabat. Ya, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, itu semua adalah sigharus sahabah. Mereka hidup pada zaman Rasulullah SAW dalam keadaan apa ibu-ibu? Dalam keadaan mereka waktu itu masih kecil. Baik. Muhammad bin Sirin, ketahuilah bahwa beliau adalah seorang tabi'in. Dan beliau, Muhammad bin Sirin ini seorang yang terkenal dengan wara'nya. Wara' itu orang yang dia berhati-hati terhadap hal-hal yang haram. Masya Allah. Beliau bernama Muhammad ibnu Sirin. Dan beliau berasal dari Basrah. Muhammad bin Sirin berasal dari Basrah, lahir pada tahun 33 Hijriah. Dan di antara yang bisa kita pelajari ya akhwat adalah biografi para tabi'in. Karena di setiap biografi mereka itu akan ada mutiara-mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari kehidupan mereka. Apa di antara mutiara hikmah atau faidah yang bisa kita ambil dari Muhammad bin Sirin? Beliau seorang yang sangat cinta dengan ilmu, Masya Allah. Dan beliau seorang yang sangat berpegang teguh dengan sebuah kejujuran. Masya Allah. Muhammad bin Sirin ini orang yang Masya Allah terkenal dengan ilmunya, terkenal dengan kejujurannya, dan terkenal dengan ketawaduannya. Masya Allah. Dan ini dijelaskan dalam kitab Siyar A'lamun Nubala. Tolong ditulis kitabnya, Siyar A'lamun Nubala. Ini adalah sebuah kitab yang membahas biografi para sahabat, para tabi'in, dan ini adalah milik Imam Az-Zahabi. Ya, Siyar A'lamun Nubala itu adalah milik Imam Az-Zahabi. Baik. Imam Ibnu Sirin terkenal dengan seorang yang memiliki ilmu yang luas. Jadi beliau bukan hanya memiliki ilmu, tapi ilmu beliau luas, Masya Allah. Terutama dalam masalah-masalah fikih. Dan beliau juga diberikan kelebihan oleh Allah bisa menafsirkan mimpi, ibu-ibu. Seperti siapa? Nabi yang memiliki kelebihan bisa menafsirkan mimpi, siapa ibu-ibu? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Muhammad ibnu Sirin juga beliau salah seorang tabi'in yang bisa menafsirkan mimpi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau teman-teman, mutiara hikmah yang bisa kita ambil dari Muhammad ibnu Sirin adalah orang yang sangat terkenal berbakti kepada ibunya. Masya Allah, Masya Allah. Suatu hari disebutkan oleh Hisham bin Hasan, kata beliau, kami sangat melihat bagaimana akhlak Muhammad ibnu Sirin kepada ibunda beliau. Beliau paham bahwa ibunya itu suka kalau beli pakaian diwarnai. Mungkin kalau kita itu apa ya bahasanya diblau. Tahu diblau nggak? Zaman dulu itu loh, yang putih terus diwarnai jadi biru-biru ya. Kayaknya zaman sekarang nggak ada ya ibu ya. Hah? Di apa bu? Di apa? Winter namanya. Zaman sekarang ada nggak toh? Oh masih ada. Itu saya mau tanya bener ini serius. Dulu tuh kalau yang putih-putih di belau itu jadi kenapa bu? Biar apa? Biar kelihatan lebih putih.
Oh, bukan tambah biru ya? Hah? Oh, biar awet. Masya Allah ya, ibu-ibu zaman dulu tuh sampai telaten gitu ya. Ibu-ibu zaman sekarang itu nyuci, habis itu dilempar ke laundry. Ya, ya kan? Boro-boro mau blau gitu ya, boro-boro mau mewarnai. Loh, yang ada masukin mesin cuci, keluarin, jemur, lempar ke laundry. Ada lagi yang masih kotor langsung dilempar ke laundry. Masya Allah ya, ibu-ibu zaman dulu tuh Masya Allah, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang sangat luar biasa kepada para istri yang sangat-sangat memperhatikan, Masya Allah ya, pakaian yang dikenakan oleh suaminya, pakaian yang dikenakan oleh anak-anaknya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Muhammad ibnu Sirin ini paham bahwa ibunya tuh suka kalau beli baju tuh diwarnai. Maka suatu hari beliau membelikan baju untuk ibunya, dan sebelum diberikan baju itu kepada ibunya, beliau warnai dulu. Ya, sebagai tanda beliau itu cinta kepada ibunya. Jadi kalau anak laki-laki itu memang Bu, Masya Allah, seharusnya memuliakan ibunda tercintanya sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Karena memang yang namanya seorang ibu itu jasanya tidak bisa dibalas dengan apapun. Ya. Dan hari ini spesial. Hari ini di majelis teman-teman semua hadir ibu kami, alhamdulillah. Nggak usah dicari, pasti tengok-tengok. Ya. Ada di mana beliau gitu ya. Yang jelas beliau seorang wanita, ya Masya Allah. Baik. Nah kemudian Muhammad ibnu Sirin, beliau juga seorang yang sangat adil ketika berfatwa dalam sebuah perkara. Masya Allah, Masya Allah. Orang berilmu itu pasti akan dicari banyak orang. Termasuk orang yang berilmu itu pasti akan menjadi rujukan bagi orang-orang yang bertanya. Pasti itu. Sekarang kenapa orang bertanya kepada beliau? Karena paham beliau berilmu. Kan gak mungkin toh Bu, kita tanya kepada orang yang gak memiliki ilmu, nanti malah tambah bingung. Kan kita kalau mau tanya, kita lihat-lihat dulu, ini kayaknya orangnya berilmu. Ya udah, saya mau tanya. Kalau kita mau tanya masalah kesehatan, apakah kita bertanya kepada, mohon maaf, orang-orang yang di luar Jogokarian yang sedang membereskan sandal misalnya? Kan tentu tidak. Kecuali kalau memang kita mau bertanya masalah persendalan. Pak, bagaimana membereskan sandal yang baik? Tanya kepada bapak-bapak yang ada di bawah Jogokarian. Tapi kalau kita mau bertanya tentang ilmu tertentu yang berkaitan dengan anak-anak, pasti kita akan bertanya dengan seorang dokter, terutama adalah dokter anak. Masya Allah. Sufyan ibnu Uyainah, beliau memberikan sebuah sebuah kesan kepada Muhammad ibnu Sirin. Apa kata Sufyan ibnu Uyainah? Kata beliau, tidak ada orang Basrah yang lebih wara, yang lebih berhati-hati terhadap hal yang syubhat semisal Muhammad ibnu Sirin. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau orang-orang zaman dulu tuh Masya Allah ya ibu-ibu, mereka itu sangat berhati-hati kepada hal-hal yang haram. Masya Allah. Dan Muhammad ibnu Sirin juga terkenal dengan seorang yang ahli ibadah. Masya Allah. Beliau biasa konsisten, Masya Allah, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Masya Allah. Dan beliau terkenal orang yang senantiasa mendahulukan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Muhammad ibnu Sirin ya diwafatkan di kota Basrah oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 110 Hijriah. Berarti berapa tahun usia Muhammad ibnu Sirin? Tolong dihitung. 110 dikurangi 33 ibu-ibu. Berapa? 77. Masya Allah, angka yang bagus ya. 77, Masya Allah. Beliau hidup di dunia ya kurang lebih 77 tahun. Dan beliau Masya Allah ya telah menorehkan tinta-tinta emasnya untuk orang-orang yang berilmu di kemudian hari. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati Muhammad ibnu Sirin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang beliau tulis di dalam kitab-kitab beliau menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita diberikan kesempatan kelak di akhirat untuk berjumpa dengan Muhammad ibnu Sirin. Amin, Allahumma amin. Baik, yang kedua ya akhwat, yang bisa kita pelajari hari ini adalah biografinya. Di sini disebutkan apa? Malik bin Anas. Ya, ini beda antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Tolong dicatat. Kadang bingung orang-orang. Ustaz, apa bedanya Anas bin Malik dengan Malik bin Anas gitu ya?
Apakah Malik bin Anas ini anaknya Anas? Betul, tapi yang dimaksud Malik bin Anas bukan anaknya Anas yang sahabi, bukan. Beda generasi ya akhwat. Kan jadi Anas punya bapak namanya Malik. Anaknya Ummu Sulaim namanya siapa? Anas. Bapaknya namanya siapa? Malik. Sebagian orang ketika disebutkan Malik bin Anas itu dikiranya anaknya Anas bin Malik. Ya. Padahal yang betul bukan anaknya Anas bin Malik seorang sahabi. Kenapa sebagian orang menyangka bahwa Malik bin Anas ini adalah putranya Anas bin Malik? Karena kebiasaan orang Arab itu kalau menamai anak-anaknya maka biasanya menamai dengan nama kakeknya. Ya. Jadi saya pernah cerita nggak teman-teman? Kami tuh punya tetangga namanya Muhammad. Bapaknya namanya Abdul Latif. Ya. Anaknya Muhammad namanya Abdul Latif. Jadi Abdul Latif bin Muhammad bin Abdul Latif. Itu udah biasa mereka. Ustaznya emang gak ada nama lain ya selain nama kakeknya. Tapi memang begitu kebiasaan mereka. Ya, sekali lagi bahwa di sini Malik bin Anas itu bukan putranya Anas bin Malik. Ya. Siapakah Anas bin Malik radhiyallahu? Siapakah Malik bin Anas? Saya jadi kebalik-balik. Ya. Siapakah Malik bin Anas? Beliau adalah seorang tabi'in. Ini beda orang antara Anas bin Malik dan Malik bin Anas. Malik bin Anas, beliau bernama Malik bin Anas bin Malik bin Amr al-Asbihani. Dan beliau adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Jadi gurunya Imam Syafi'i itu adalah Imam Malik bin Anas. Beliau terkenal dengan sebutan atau gelar Imam Darul Hijrah. Seorang yang berilmu dari kota Madinah. Walaupun Anas bin Malik seorang sahabi, tapi ini beda dengan Malik bin Anas yang kita bahas hari ini. Dan beliau termasuk founder dari yang memiliki madhab Maliki. Ya, kan pernah dengar nggak? Kita kan yang kita kenal ada berapa madhab? 4. Ada madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hambali, dan madhab Hanafi. Orang Indonesia termasuk saya rata-rata kita memiliki seorang pemilik madhab yaitu Imam Syafi'i. Makanya kita kalau ditanya madhabnya apa? Syafi'i. Nah, Imam Malik ini beliau adalah seorang pioner yang memegang madhab Maliki. Dan ibu-ibu tahu kitab yang sangat masyhur, ini sering saya bolak-balik ya. Apa kitab terkenal yang dimiliki oleh Imam Malik bin Anas? Yo, ibu-ibu. Dah, sebelumnya, apa kitab terkenal yang dimiliki oleh Imam Syafi'i? Ayo, katanya kita mengaku madhabnya Syafi'i. Masya Allah. Santi sama? Ar-Risalah. Masya Allah. Kalau Imam Malik punya kitab apa yang terkenal? Al-Muwatta. Itu kitabnya beliau. Masya Allah. Jadi kitab beliau karyanya banyak sekali, tapi yang paling terkenal adalah kitab Al-Muwatta. Ya. Dan kitab Al-Muwatta ini beliau tulis dalam kurun waktu 40 tahun. Masya Allah. Kita ya Bu, nulis setahun aja belum tentu rampung, sudah jenuh duluan. Tapi Imam Malik 40 tahun menyelesaikan kitab Muwatta'nya. Masya Allah, Masya Allah. Dan Imam Malik beliau seorang ahlul ilm dengan memiliki 900 guru. Bu, coba diingat-ingat. PR, tulis PR. Nanti ibu-ibu sampai rumah diingat-ingat siapa gurunya ibu-ibu semuanya. Kira-kira banyakan mana gurunya kita dengan gurunya Imam Malik? Banyakan mana ibu-ibu? Banyakan Imam Malik. Coba ditulis dari TK gurunya siapa gitu ya. Kayaknya kita nggak nyampe 500 ya. Nggak nyampe ya ibu-ibu ya. Imam Malik nih punya guru 900 guru, bayangkan. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan bahwa Imam Malik itu gemar menuntut ilmu.
Masya Allah. Jadi hari-harinya disibukkan dengan menuntut ilmu. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan beliau, Imam Malik ini di dalam kehidupannya disibukkan oleh dua hal oleh Allah. Apa? Belajar dan mengajar. Itu ciri khas para ulama, ibu-ibu. Ciri khas para ulama tuh begitu. Sama Allah disibukkan dengan dua hal ini, belajar dan mengajar. Setiap orang ya yang kita tahu mereka adalah ulama-ulama besar, maka Allah tidak menyibukkan dengan hal lain kecuali dua bidang ini, mengajar dan belajar, belajar dan mengajar. Sampai Allah wafatkan ulama ini dalam keadaan sedang mengajar, dan itu banyak sekali. Ya. Kenapa ustazah kok ulama ini diwafatkan dalam keadaan mengajar? Karena memang kebiasaan sehari-harinya belajar dan mengajar. Dan kita itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Ibu-ibu, kalau kebiasaan ibu-ibu menuntut ilmu, maka kita berharap semoga suatu hari kelak ketika Allah Azza wa Jalla mencabut nyawa kita, kita sedang dalam keadaan menuntut ilmu. Begitu pula para ulama yang menyibukkan dirinya dengan mengajar, maka Allah berikan hadiah. Hadiah terakhir bagi beliau-beliau para ulama adalah ketika datang ajal dalam keadaan mengajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Baik. Kemudian Malik bin Anas ini, ibu-ibu, banyak dipuji oleh para ulama. Malik bin Anas ini banyak dipuji oleh para ulama karena ilmunya yang sangat luas. Masya Allah. Dan beliau dilahirkan pada tahun 714 Hijriah dan diwafatkan pada tahun 800 Hijriah. Berarti berapa tahun usia beliau? 800 dikurangi 714. 86, Masya Allah. Jadi beliau berusia 86 tahun, Masya Allah. Baik, kita kembali ke kitab. Apa yang disebutkan oleh Imam Malik dan oleh Imam siapa tadi? Oleh Muhammad ibnu Sirin. Kata beliau, Imam Muhammad ibnu Sirin dan Malik ibnu Anas, beliau menyebutkan hadzal ilmu dinun. Ilmu ini, ibu-ibu, adalah bagian dari agama kita. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana kita mengambil ilmu kita. Sebelum kita mencari ilmu, yang pertama kali harus kita lihat bukan di mana kita belajar, tapi kita harus lihat siapa yang mengisi materi tersebut. Ya, jadi sekarang itu kalau di kota-kota besar ya teman-teman, ada sedikit perubahan. Yang namanya menuntut ilmu, belajar agama itu sudah berpindah ke hotel-hotel. Ya. Nah, yang namanya belajar yang pertama kali harus kita lihat tuh bukan seberapa bagus fasilitasnya, bukan seberapa banyak jamaahnya. Misalnya ada seorang guru menyampaikan ya pelajaran di sebuah hotel besar dengan jamaah ribuan, maka tidaklah kita melihat hal tersebut kecuali kita harus melihat siapa yang akan menyampaikan. Ya, dan ini teman-teman yang dilakukan oleh para ahlul ilm di zaman dahulu kala. Jadi bukan hanya melihat fasilitasnya di mana, bukan hanya melihat seberapa banyak jamaahnya, tapi kita lihat siapa yang menyampaikan. Baik. Kemudian wa alaihi an yandura muallimahu bi'ainil ihtiram. Wah, ini Masya Allah kalau dipraktekkan sehari-hari bagus. Seorang murid, seorang penuntut ilmu, hendaklah ketika melihat kepada gurunya maka lihatlah dengan penuh ketakziman, dengan penuh rasa memuliakan orang yang berilmu tersebut, bukan karena orangnya, tapi karena ilmu yang telah Allah titipkan kepadanya. Sekali lagi, ketika kita memuliakan orang yang berilmu, kita bukan hanya memuliakan karena fisik orangnya, bukan, tetapi karena ilmu yang telah Allah titipkan kepadanya. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Sama ketika kita melihat ada orang hafal Quran 30 juz, ya, maka bukan melihat orangnya mungkin masih muda, tapi lihatlah karena hafalan Al-Quran beliau yang telah Allah titipkan kepadanya, makanya kita memuliakan. Ya.
Ustazah, emang beda kalau kita melihat orangnya dan melihat ilmu yang disampaikan atau ilmu yang dititipkan? Beda. Kalau kita melihat orangnya secara fisik, maka kita akan memuliakannya berlebihan. Nah, dan itu tidak diperbolehkan. Misalnya bagaimana berlebih-lebihan? Misalnya sampai, mohon maaf ya, sampai sujud-sujud atau sampai apa namanya? Biasanya kalau orang sudah cinta kepada guru itu sampai benar-benar ta'zimnya itu, saya pernah kan membahas sampai ngesot-ngesot gitu ya. Dan itu tidak diperbolehkan. Kita memuliakan mereka bukan karena orangnya, tapi karena ilmu yang Allah titipkan kepadanya, karena hafalan Al-Quran yang Allah titipkan kepadanya, karena akhlak yang Allah titipkan kepadanya. Kalaulah beliau tidak memiliki hal tersebut, maka tidak ada yang wajib dimuliakan. Jadi karena ilmu yang Allah titipkan kepadanya. Baik. Wa ya'taqida kamala ahliyatihi wa rujhanahu ala tabaqatihi. Dan kita harus meyakini bahwa guru kita itu memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni, kapasitas ilmu yang sangat bagus. Ya. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bih. Karena kalau kita meyakini bahwa guru kita itu memiliki ilmu, maka Allah akan jadikan ilmu yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat. Jadi Bu, syarat utama ketika kita belajar tuh kita harus yakin bahwa guru yang akan kita datangi itu berilmu. Jangan ragu-ragu. Kalau kita ada keraguan di dalamnya, maka khawatir nanti ketika kita berada di majelisnya, kita pun tidak mau mendengarkan. Kenapa? Karena kita ragu. Dari awal kita, kayaknya ini gurunya abal-abalan, kayaknya ijazahnya palsu, kayaknya, itu kan ragu-ragu Bu. Nanti ketika duduk di majelisnya, itu kita mendengarnya nggak fokus. Ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita yakini terlebih dahulu bahwa guru ini memang punya ilmu. Ya. Karena ketika kita yakin guru ini punya ilmu, Masya Allah, maka itu diantara faktor yang memudahkan kita untuk menerima ilmu itu sendiri. Masya Allah. Dan ini ibu-ibu zaman sekarang itu kita kadang ya sudah hilang dari sifat-sifat yang dimiliki oleh para ulama zaman dahulu kala. Kita kadang menuntut ilmu bukan melihat siapa gurunya, tapi kita melihat siapa kawan kita yang berada di majelis itu. Nggih mboten ibu-ibu. Di Yogyakarta itu, ya Masya Allah, majelis ilmu tuh banyak. Saya pernah mendapatkan kabar dari salah satu jamaah, bilangnya begini, Ustazah, kalau misalnya beliau nyebut hari Kamis dan hari Senin tuh saya bingung Ustazah mau belajar di mana, itu banyak kajian. Kata beliau, akhirnya saya memutuskan kajian yang diikuti oleh teman saya. Ya. Kenapa? Karena teman saya hadirnya di majelis itu, katanya gitu ya. Jadi ada teman berangkat. Loh, ya. Harusnya teman-teman yang kita lakukan adalah bukan melihat teman kita berangkat ke majelis mana, tapi kita lihat guru yang menyampaikan dan ilmu yang kita butuhkan. Kalau teman-teman bingung, di Yogyakarta ini banyak sekali ilmu, maka mintalah kepada Allah mana ilmu yang mesti kita dahulukan. Ya. Termasuk di dalamnya, hendaklah sebelum berilmu pelajarilah ilmu yang berkaitan dengan adab. Tolong ditulis. Jadi ilmu yang berkaitan dengan adab termasuk ilmu yang diprioritaskan. Karena banyak orang berilmu tapi tidak beradab. Ya, baik. Wa kana ba'dul mutaqaddimin, Masya Allah, idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in. Ya Rabb, kayak zaman sekarang nggak ada. Saya jelaskan. Ulama zaman dahulu itu, para penuntut ilmu zaman dahulu itu, kalau mau hadir ke majelis ilmu, mereka bersedekah dulu. Dan mereka berkata waqala, ketika mereka bersedekah, menyedekahkan sesuatu, mereka berkata, Allahumma astur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutupilah aib guruku di depanku. Masya Allah, merinding saya Bu, baca ini benar. Ada nggak tuh seorang penuntut ilmu sampai segitunya mendoakan gurunya? Coba di sini ada hadiah nggak, Ustazah? Hari ini ada hadiah nggak? Ada. Siapa di antara ibu-ibu di sini yang tadi sebelum berangkat sedekah kemudian mendoakan gurunya? Jujur. Ada nggak? Hah?
Oh, belum tahu tentang adab. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti besok begitu tuh kata para ulama. Sebelum berangkat sedekah. Ya, kemudian berdoa sama Allah. Ya Allah, ya, jikalau guruku tuh punya aib, ya Allah tutupilah, ya Allah. Jangan kau bongkar di depanku. Masya Allah, saking sayangnya kepada gurunya. Wala tuzhib barakata ilmihi minni. Dan jangan engkau hilangkan, jangan engkau halangi keberkahan yang engkau berikan terhadap ilmu beliau, ya, yang akan disampaikan kepadaku. Masya Allah. Jadi yang dikejar oleh orang-orang terdahulu itu apa ibu-ibu? Barakah. Tapi tentunya barakah yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau barakah yang bertentangan dengan syariat tentunya tidak boleh kita pakai. Barakah itu apa sih artinya teman-teman? Barakah, berkah itu apa artinya? Bertambah kebaikan demi kebaikan. Ya. Coba praktek ya, PR. Sudah banyak banget PR-nya gitu ya. Insya Allah ini kajian terakhir sebelum Ramadan. Ya, jadi PR ya. Tadi PR pertama apa? Oh, ditulis tuh nama gurunya. Kemudian jangan lupa didoakan. Ya, didoakan. Masya Allah. Ya Allah Ustazah, seumur-umur saya tuh nggak pernah doain guru gitu ya. Alhamdulillah sekarang doain ya. Yang kedua, kalau ada hadir teman-teman ke majlis ilmu lagi, walaupun bukan di Jogokarian, jangan lupa doakan guru teman-teman yang akan teman-teman ambil ilmu darinya. Masya Allah, Masya Allah. Dan seorang guru juga hendaklah begitu. Kalau teman-teman jadi guru, hendaklah doakan murid-muridnya. Ya, saya itu pernah menasehati para segenap tim guru di tempat kami di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan di 1. Saya pernah memberikan nasihat kepada beliau-beliau. Saya berkata kepada beliau-beliau para asatizah, ya. Saya bilang, Ustazah, tolong sebelum Ustazah menghadapi anak-anak, Ustazah sholat dulu. Ya, sholat di joglo, sholat 2 rakaat, niatkan sholat duha. Terus minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan anakku, anak didikku, Fulan bin Fulan untuk menghafal kitabullah. Ya Allah, berikanlah kepada Fulan bin Fulan akhlak yang baik. Dan Masya Allah Bu, kerasanya kalau kita saling mendoakan tuh ada sebuah klik dalam hati. Allah yang mengklikkan. Jadi seorang guru mendoakan muridnya, seorang murid mendoakan gurunya. Masya Allah. Baik. Kemudian waqala Ar-Rabi' sahibu Syafi'i rahimahullahu taala, rahimahumallahu taala. Ar-Rabi' yaitu muridnya Imam Syafi'i, beliau mengatakan majtaradtu an ashrabal ma' wasyafi'iyyu yanzuru ilayya haibatan lahu. Kata Rabi', muridnya Imam Syafi'i, beliau berkata, kami atau saya tidak berani untuk minum air di depan Imam Syafi'i ketika keadaannya saya mau minum, Imam Syafi'i melihatku. Saya nggak berani. Karena saya itu segan kepada Imam Syafi'i. Karena Rabi' adalah muridnya Imam Syafi'i, maka beliau segan di depan gurunya. Jadi beliau nggak mau. Beliau nggak mau minum dalam keadaan gurunya melihat. Ya Masya Allah, saking apanya teman-teman? Saking ta'zimnya kepada gurunya. Imam Syafi'i juga ta'zim kepada gurunya. Begitulah balasan demi balasan yang Allah berikan. Imam Syafi'i dulu ketika beliau duduk di majlisnya Imam Malik dalam rangka menuntut ilmu, prosesnya sedang beliau lakukan, maka apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Yang dilakukan Imam Syafi'i ketika ya beliau akan membuka halaman demi halaman, maka beliau berusaha sekali, pelan-pelan, bukan krek-krek ya. Kenapa ketika ditanya, ya Imam Syafi'i, kenapa engkau sangat pelan membuka lembaran demi lembaran? Kata beliau, khawatir guruku terganggu. Masya Allah, segitunya kepada guru beliau. Nggak heran kalau muridnya beliau juga begitu. Ya, jadi teman-teman, kalaulah sekarang kita sedang berproses menuntut ilmu, jadilah murid yang baik. Maka kelak Allah akan berikan kepada kita semuanya, ketika saatnya kita menjadi seorang guru, kita akan mendapatkan murid-murid kita juga melakukan hal yang sama seperti kita dulu menjadi seorang murid. Ya, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan kembali pada diri kita, bukan untuk orang lain, tapi kembali kepada diri kita. Baik. Wa rawaina an Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala,
min haqqil alim 'alaika an tusallima 'alan nasi 'ammah. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini bukan hadis, tapi perkataannya Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, di antara haknya seorang alim, seorang yang berilmu, di antara hak seorang guru adalah kita memberikan salam yang khusus. Maksudnya di sini wa takhussuhu dunahum bitahiyyah. Kata para ulama, maksudnya salam secara khusus itu seperti apa, Ustazah? Maksudnya adalah bukan hanya salam saja, tapi dibarengi dengan doa. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita berjumpa dengan teman-teman kan kita mengucapkan salam ya, Assalamualaikum. Kalau kepada guru karena dia lebih khusus, maka disertai dengan doa. Ya, Masya Allah. Ya Allah, teman-teman, ini yang sudah hilang dari para penuntut ilmu zaman sekarang. Maka biasakan ya teman-teman, kalau kita punya anak mau menuntut ilmu, kita biasakan berkata kepada anak-anak kita, nak, jangan lupa doakan gurumu. Nak, jangan lupa doakan gurumu. Itu menjadi jariah. Besok anak-anak kita jadi guru, maka anak-anak kita akan menjumpai murid-muridnya pun senang mendoakan anak-anak kita. Ya, baik. Kemudian di sini disebutkan wa anta jelisa amamahu, hendaklah seorang murid duduk di depan gurunya. Duduk dengan tenang, tanpa banyak gerakan ke sana kemari. Nah, duduknya dengan tenang. Wala tusyiranna indahu biyadik, jangan nunjuk-nunjuk gurunya. Jadi kalau lagi duduk, jangan kita nunjuk-nunjuk pakai jari kepada guru kita. Duduk dengan tenang. Wala taghmizanna bi'ainik, jangan ngedip-ngedipin mata ya. Kecuali memang mungkin ada yang gatal atau apa ya digedip-gedipin. Tapi kalau nggak ada hal yang penting, nggak usah mengedip-ngedipkan mata. Kemudian wala taqulanna. Ini nih Bu, ini juga banyak yang telah hilang dari para penuntut ilmu zaman sekarang. Kita kalau pengen beradab kepada guru kita, maka kita tidak boleh mengatakan demikian. Kalaulah pendapat guru kita itu berbeda dengan pendapat kita atau dengan pendapat guru kita yang lain, maka jangan sekali-kali kita berkata di depan guru kita mengatakan, wahai guru, pendapatmu telah menyelisihi pendapat guru fulanah. Itu tidak boleh. Kalaulah memang pendapat kita berbeda dengan pendapat guru kita, maka hendaklah masing-masing legowo. Tahu legowo nggak Bu? Masing-masing menerima, oh pendapat guru saya tuh begitu. Oh kalau pendapat saya ya seperti ini. Contoh misalnya, misal seorang guru berkata, contoh, guru tersebut mengatakan bahwa saya meyakini niqab yang dipakai adalah sunnah. Niqab yang dipakai adalah sunnah. Artinya sunnah itu boleh dibuka, boleh dipakai. Ya kan? Boleh dipakai, boleh dibuka. Iya benar kan? Kalau dipakai dia dapat pahala, kalau dibuka tidak dapat dosa. Nah, sementara misalnya muridnya meyakini niqab itu wajib. Contoh. Maka kita tidak boleh mengatakan kepada guru kita, wahai guru, kenapa engkau tidak mengatakan niqab itu wajib? Ya, padahal kita tahu yang namanya niqab memang ada perbedaan pendapat para ulama. Boleh, silahkan ibu-ibu pegang yang mana. Kalau ibu-ibu selama ini masih buka tutup niqab, alangkah baiknya pegang yang sunnah. Kalau memang ibu-ibu sudah istiqamah memakai niqab, maka boleh memegang perkara yang wajib. Ya, jadi tidak apa kita berbeda pendapat dalam hal ini. Atau misalnya seorang guru, beliau ini seorang yang kalau subuh kunut. Muridnya ya dalam kesehariannya nggak kunut, maka ini tidak perlu diperdebatkan. Ya, tidak usah kita bilang kepada guru, wahai guru, engkau tuh kunut tuh salah gitu ya. Karena ini perkara-perkara ijtihadi, perkara-perkara fikih yang memang para ulama saja masih memperdebatkannya. Begitu nggih ibu-ibu nggih. Jadi kita nggak usah memperdebatkan sesuatu yang memang para ulama masih banyak berpendapat gitu loh. Yang jelas tuh kita satukan persatuan ukhuwah Islamiyah kita dan tidak dibesar-besarkan masalah-masalah yang kecil menjadi hal yang besar. Baik. Kemudian wala tagtabanna indahu ahadan. Tidak boleh di depan guru kita ngunjingin seseorang. Ya, kecuali kalau memang mau meminta solusi. Boleh. Seperti yang terjadi kemarin. Ya, saya sudah cerita ke Mbak Mia kemarin di teras Quran. Di Gresik itu ya. Ada kemarin itu saya dikasih kejutan, Masya Allah, Alhamdulillah saya bersyukur oleh panitia kajian hari Jumat kayak gini nih, hari Jumat tanggal berapa itu waktu itu? Tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Awal bulan Februari. Ya, itu
model kajiannya tanya jawab, ya. Jadi nggak ada kayak sekarang saya menyampaikan muhadharah tanya jawab, para hadirin boleh bertanya, gitu ya, masya Allah. Dan tuh pertanyaannya tuh langsung dadakan, Bu. Nggak ada, saya kira ada pengumuman dulu atau ada ini loh Ustazah, nanti pertanyaan yang masuk ini monggo jenengan siap-siap jawabannya, gitu, nggak ada, ya. Pertanyaannya spontan, yang mau tanya saya jawab, yang mau tanya saya jawab, dan itu benar-benar saya tawakal sama Allah tuh ibu-ibu. Ya Allah, semoga Allah berikan kemampuan saya untuk menjawab. Kalaulah memang saya mentok nggak bisa menjawab, ya nggak apa-apa. Saya bilang wallahu taala a'lam. Duhur adzan sudah berkumandang, selesai acara. Alhamdulillah saya dijamu makan siang oleh para panitia di Gresik. Terima kasih Mbak Mia sebagai ahli orang Gresik, gitu ya. Tapi ternyata saya dikasih kejutan yang kedua. Ba'da duhur saya kira mau dipulangkan ke hotel di Surabaya, ya. Ternyata ba'da duhur saya dikasih kejutan lagi, Ustazah, 10 orang sudah mendapatkan door prize konsultasi khusus dengan Ustazah. Masya Allah, ya. Ya. Dan itu ibu-ibu rata-rata curcol, ya. Kan kalau curhat kan nggak mungkin kan nggak ngomongin orang, maksudnya nggak ngomongin orang yang misalnya beliau punya masalah dengan anak kandungnya. Rata-rata ibu-ibu tuh yang nyebutin, Ustazah saya punya anak Ustazah 5, Ustazah saya didik bener sama gitu ya. Tapi kenapa kok munculnya yang satu baik, yang satu nggak baik, gitu juga ada. Kan berarti yang digibahin siapa? Anaknya. Ada yang gibahin suaminya, maksudnya menggibahi suaminya, ngunjingin suaminya. Ustazah suamiku begini. Ada yang gibahin mertuanya, Ustazah saya punya mertua kok ya Allah galak banget gini ya. Semua itu begitu. Tapi saya yakini bahwa tidaklah mereka menyebutkan kecuali untuk mencari sebuah solusi. Dan ini ghibah yang diperbolehkan. Ya. Alhamdulillah Bu, saya tuh dari 10 orang jumpa dengan beberapa orang lansia. Saya seneng. Kalau orang lansia tuh mau tanya gitu ya, rata-rata nangis yang tanya. Tanya Ustazah cerita, no. Habis itu Ustazah kalau menurut saya tuh begini, oh nggih Bu, leres gitu ya. Dah, nggak ada jawaban lagi. Ya. Loh, kan beliau sudah tahu jawabannya. Karena memang kan para sesepuh kadang cuma mau didengarkan. Nah beliau sudah, berarti Ustazah kalau menurut saya yang ini ya Ustazah, enggih Bu, leres pun. Iya, beda sama Mahmud itu. Mahmud itu pengen tahu solusinya seperti apa. Jadi beda zaman. Ya, enggak apa-apa, alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Nah, wala tusarir fi majlisihi. Enggak boleh ibu-ibu, guru lagi nerangin berbisik-bisik dengan temannya. Kita nanti habis kajian makan siang di mana? Itu juga enggak boleh. Nanti habis kajian kita mau kemana? Dah stop dulu nanti. Selesai kafaratul majlis baru nanti kita bilang mau makan di mana gitu ya. Ada loh zaman sekarang ibu-ibu yang sudah janjian semalam ya. Nanti kalau habis kajian kita makan di sini ya gitu bareng-bareng ya. Itu ada. Ini kenapa banyaknya senyum-senyum? Ya. Tapi ibu-ibu tolong yang pada punya suami kalau habis kajian mau kemana izin dulu ke suaminya. Jangan sampai suaminya kelaparan di rumah, ibu lagi makan dengan temannya. Ya. Jadi izin dulu, ya Beb, izin. Habis ini mau nengok orang sakit sama teman saya, boleh nggak? Oh iya boleh. Ya. Beb, izin. Habis ini saya diajak makan oleh teman kajian, boleh nggak? Boleh Bu. Saya juga lagi di kantor. Itu baru boleh. Tapi kalau suaminya mau ditemani, ya nggak boleh kemana-mana. Bukan kita izinnya kajian. Ya baik. Kemudian wala ta'khud bisaubihi. Nggak boleh juga para penuntut ilmu tuh narik-narik jilbab, narik-narik kerudung, narik-narik baju gurunya, nggak boleh. Ya. Emang ada ustazah yang mungkin, Ustazah jangan dulu pulang, saya mau tanya, gitu kan ada mungkin ya. Masya Allah itu nggak boleh ya. Wala tuliha alaihi idza kasal, nggak boleh juga merajuk-rajuk gurunya untuk ngajar, padahal gurunya lagi nggak semangat ngajar. Ya. Jadi kita nggak boleh, Ustazah boleh nggak saya datang ke rumah, mau konsultasi, mau belajar bahasa Arab. Bu, ngapunten nuwun sewu, saya tuh Masya Allah Bu kadang nggak di rumah, tiba-tiba dia nongol ke rumah, itu juga nggak boleh. Ya, memaksa gurunya untuk mengajar. Baik, wala tu'rid ay la tashba. Makna tu'rid di sini tashba, tidak atau jangan pernah bosan ketika harus bersama gurunya berlama-lama. Masya Allah Bu.
Saya tuh kalau ditanya sama teman-teman, Ustazah di Yaman berapa tahun? Saya jawabnya sebentar gitu. Karena kami tuh merasa memang sebentar. Para ulama itu mereka kalau bersuhbah, bermuamalah, duduk depan gurunya itu berpuluh-puluh tahun, Bu. Ya. Jadi kalau kita hitungannya masih 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu sebentar. Ya, jangan membuat kita sombong. Ya. Mbak, sudah belajar sama Ustazah Iza udah berapa tahun? Oh, sejak beliau pulang dari Yaman gitu. Wah, nggak boleh kayak gitu. Ya. Tetap ibu-ibu kita nggak boleh menyombongkan apa yang Allah telah titipkan kepada kita. Karena para ulama tuh kalau belajar sama gurunya tuh lebih lama lagi. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Wa yanbaghi an yata'addab bihadhihi al-khisal allati arsyada ilaiha Aliyun karramallahu wajhahu wa an yarudda ghaibata syaikhihi in qadir. Kita hendaklah mempelajari adab-adab yang tadi disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, seorang sahabi Amirul Mukminin, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali ini ibu-ibu seorang hamba yang diworo-woro oleh Rasulullah SAW bahwa Ali ini adalah orang yang mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Masya Allah. Bu, kadang kita mencintai Allah, apakah kita tahu Allah mencintai kita? Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau Ali sudah dikasih tahu, Allah cinta kepada Ali, Ali juga cinta kepada Allah. Masya Allah. Baik. Kemudian wa an yarudda ghaibata syaihi in qadir. Seorang murid hendaklah bertanya kepada gurunya kalau gurunya enggak hadir. Tanya boleh ke panitia kajian. Bu, Mbak, kok ustazah ini kok enggak hadir ya sudah sekian pekan, kemana gerangan? Jadi bukan kita tuh cuek bebek, enggak peduli dengan guru kita, tetap kita tanya, ya. Atau misalnya seorang guru misalnya mau punya rencana ke depan belum bisa hadir, ya berkata kepada murid-muridnya, mohon maaf jamaah, mungkin ini pertemuan terakhir. Ya, saya juga sampaikan. Mohon maaf jamaah, ini mungkin pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan dan wallahu taala alam. Ya, kita akan jumpa lagi pada bulan apa? Ya, yang jelas kita jauh di mata, dekat di doa. Dan saya pribadi memohon maaf kalau selama bermuamalah dengan para jamaah ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Ya. Terakhir, fa in ta'adzaru alaihi radduha fariqa dzalikal majlis. Dan kalau seandainya misalnya kita tidak melihat seorang guru, maka kita boleh bertanya di luar majelis. Maksudnya bertanya kepada orang lain tentang bagaimana guru kita. Kalau kita ketemu sama guru kita, boleh kita tanya, wahai gurunda, dari kemarin kemana nggak datang-datang? Atau kita WA, ya kita kan sekarang banyak toh. Banyak kita bisa bertanya kabar lewat WhatsApp, kita bisa bertanya kabar lewat Telegram, ya di media-media sosial kita tanya. Kita lihat kenapa guru kita. Barangkali guru kita itu nggak berangkat karena sakit. Barangkali guru kita nggak berangkat karena ada udzur suaminya sakit. Barangkali guru kita nggak hadir karena ada udzur misalnya anaknya sakit. Maka sebagai seorang murid hendaklah tahu keadaan gurunya dan mendoakan yang terbaik untuk gurunya. Wallahu ta'ala a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan ya akhwat. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah jadikan kita para penuntut ilmu yang beradab. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Azza wa Jalla membimbing anak keturunan kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah. Amin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.